Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Adil Amrullah, inisiator Padang Bulan, Ustadz Rosidin, perwakilan kaum rohaniawan, Bapak Prayogi R. Saputra, Direktur Sekolah Negarawan, Bapak Rinto Setiawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan dan Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Cak Majid, budayawan dan penggerak nilai-nilai kebudayaan, dan Saudari Aziza Mukti, perwakilan generasi muda. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan seluruh simpul masyarakat sipil yang hadir secara langsung maupun daring. Hari ini, 1 September 2025, kami menggelar konferensi pers nasional yang dilandasi oleh keprihatinan yang mendalam atas maraknya kerusuhan, demonstrasi, dan penjarahan di berbagai wilayah. Gelombang protes ini merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dan kegagalan sistemik dalam menjawab keadilan rakyat. Konferensi pers ini bertujuan untuk menyuarakan pentingnya pembentukan Dewan Negara sebagai otoritas moral dan penunjuk arah kebangsaan, bukan lembaga kekuasaan baru, tetapi sebagai rumah bersama rakyat untuk membenahi struktur ketatanegaraan secara visioner dan konstitusional. Mari kita mulai paparan dari para narasumber lintas pilar mewakili suara rakyat, hati nurani bangsa, dan harapan masa depan. Kami persilahkan yang pertama kepada Bapak Adil Amrullah selaku inisiator dari Padang Bulan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam hal ini diberi kehormatan untuk memberikan uraian awal terhadap statement yang hari ini akan menjadi. Posisi saya adalah sebagai salah seorang aktivis Ma'iyah, dalam hal ini sebagai inisiator dari pengajian Padang Bulan di Jombang. Jadi ada kaitannya dengan itu. Ya. Sehingga meskipun tanpa proses minta izin kepada jamaah, tapi anggaplah ini mewakili Padang Bulan maupun jaringan-jaringan Ma'iyah yang lain sebisa mungkin. Saudara sekalian, kita tahu semua seperti yang dikatakan oleh host bahwa pada hari ini kita berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, situasi ketidakpastian yang gelombangnya sampai hari ini belum bisa kita simpulkan arahnya kemana, akan berapa lama akan terjadi. Menurut perkiraan kami atau saya sendiri menduga bahwa ini adalah situasi yang memang sangat memprihatinkan dan ini masih akan berlangsung bisa 2-3 tahun ke depan. Situasi ketidakpastian seperti ini. Nah, maka menurut saya saya tidak ingin menanggapi apa gejala yang ada di lapangan. Teman-teman semuanya sudah punya pandangan sendiri-sendiri, sudah punya posisi sendiri-sendiri. Yang pasti ada beberapa posisi yang sekarang kita harus menentukan. Kita ini apakah sebagai penonton, ya, sebagai tukang paido, ya, atau sebagai korban, ya, sekedar sebagai korban. Kita harus sadar, kita ini posisinya sebagai apa? Sebagai tukang paido, sebagai korban, atau korban yang menikmati, bisa juga, ya. Atau sebagai orang yang mengambil posisi untuk mengambil posisi untuk, ya wes nek ngono, apa yang bisa saya lakukan? Ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini situasi yang sekarang ini adalah momentum di mana kita harus mengambil keputusan. Posisi kita di mana? Ya. Posisi kita apakah akan memanfaatkan situasi ini untuk sebuah perubahan yang lebih baik, ya, atau sebagai apa? Nah, kita tahu bahwa situasi yang terjadi sekarang secara nasional terjadi di mana-mana. Sekali lagi tidak bisa kita simpulkan arahnya, tidak bisa kita nilai, tidak perlu lagi atau tidak cukup waktunya atau tidak cukup kesempatannya untuk
kita kemudian menyalahkan ini itu, ya, mencari kambing hitam dan sebagainya, itu biarkan aja berlangsung sebagaimana yang terjadi. Tapi intinya ini adalah satu kesempatan untuk menetapkan satu langkah ke depan. Maka saya sangat mendukung dari Sekolah Negarawan yang berinisiatif untuk pada hari ini kita langsung melontarkan satu tema yang namanya Dewan Negara. Ide Dewan Negara itu sudah dilontarkan oleh Mbah Nun, oleh Cak Nun sejak reformasi 98 ya. Sejak reformasi 98 adalah salah satu pilihannya supaya tidak terjadi benturan yang malah counterproduktif, maka dibentuklah Dewan Negara. Dewan Negara adalah satu cara, satu pilihan untuk supaya negara bisa diatur kembali, ditata kembali menjadi yang terbaik ke depan. Secara umum kondisi sekarang sebenarnya itu mencerminkan bahwa keadaan kita ini wis kadung salah kedaden. Intinya negara kita ini salah kedaden, makanya ini ono masalah gak iso diatasi. Ada masalah kemudian jalannya ada malah menimbulkan masalah baru. Apapun ide sekarang seolah menimbulkan masalah baru. Ganti orang menjadi masalah baru, menimbulkan masalah baru. Jadi karena salah kedaden itu akhirnya kemudian sekarang ada yang mencoba mencari kambing hitamnya adalah dari luar. Ya. Padahal di dalam kita sendiri memang masalah itu. Keadaan salah kedaden itu menyebabkan banyak masalah yang lahir dari dalam kita sendiri. Ya. Ada atau tidak ada apapun yang dari luar, kita ini sudah salah kedaden kan gitu. Maka bagaimana yang benar? Yaitu kita cari bersama-sama. Untuk mencari bersama-sama idenya adalah dibentuklah yang namanya Dewan Negara. Dewan Negara. Ide itu dilontarkan Cak Nun dan berkali-kali disampaikan ya. Jadi bagaimana kembali kita menata kembali. Kalau perlu mendesain kembali lah. Negara iki sing bener piye kan gitu. Sing bener piye. Mungkin selama ini bahwa yang sudah dibangun oleh bapak-bapak pendiri bangsa, bukan, kita tidak ingin menyalahkan mereka. Tapi mereka waktu itu mungkin tidak ada kesempatan atau segala macam lah. Ya. Mungkin kalau kita bisa mengoreksi di mana dulu bagaimana negara ini dibentuk dengan misalnya menafikan yang sudah ada, ya, gitu ya. Atau dan sebagainya. Apapun lah. Apapun, maka inilah kesempatan kita untuk menata kembali, untuk mendesain kembali, mendesain ulang lah. Ini negara iki kaya ngopo sakjane sing bener ya. Negara yang kita nama. Nah, dewan yang diusulkan yang pernah disampaikan oleh Cak Nun adalah Dewan Negara itu harus terdiri dari 4 unsur ya. Terjadi 4 unsur ya. Yang pertama adalah kaum intelektual ya. Kaum intelektual, kemudian kaum agamawan, dalam hal ini sebagai penjaga nurani dan nilai ilahiyah. Kemudian dari TNI Polri sebagai penjaga keamanan yang berbasis pada rakyat ya. Yang bukan dari unsur luar tetapi dari bagian anak dari bangsa ini adalah TNI Polri. Kemudian kaum budayawan yang sekarang pun tidak ada yang bayar, mereka tetap mencoba menjaga nilai-nilai budaya kita. Nah, 4 unsur itulah yang harus menjadi yang nanti harus dipilih untuk kita beri amanah untuk duduk dalam Dewan Negara, dan kemudian kita beri amanah untuk kemudian menyusun kembali bagaimana sebenarnya yang benar negara Indonesia ini. Nah, prosesnya bahwa nanti akan dikomunikasikan dengan masyarakat pasti. Tapi yang penting adalah diberikan dulu kepercayaan pada suatu Dewan Negara. Karena sekarang tidak ada satupun yang punya otoritas untuk sing bener ya apa lagi. Sekarang tingkat ketidakpercayaan luar biasa. Under trust itu luar biasa antar semua pihak. Rakyat kepada pejabatnya, kepada pemerintahnya. Pemerintah pun antara unsur ini, unsur ini dan unsur yang lain. Ketidakpercayaan juga sangat tinggi. Maka tidak ada pilihan, sekarang kita harus ada satu dewan para sesepuh yang kita percaya ya, yang terdiri dari 4 unsur tadi untuk
kita berikan kepercayaan untuk membentuk duduk dalam satu dewan negara untuk memikirkan supaya bisa kita atur. Dan mudah-mudahan dengan dewan negara tadi menjadi lebih adem lah keadaan ini. Karena nggak mungkin itu diselesaikan dengan perdebatan di medsos, nggak mungkin. Situasi kita ini tidak mungkin untuk itu. Maka diperlukan satu yang namanya dewan negara. Itulah usulan dari teman-teman. Saya sangat mendukung. Dan saya sambil menyarankan kepada semuanya, khususnya kepada teman-teman di jaringan Ma'iyah, ayo usul loh. Masing-masing usul apa yang harus dirubah di negara ini. Masing-masing usul, silakan. Usul dari sisi manapun. Dari sisi manapun silakan. Enggak usah lengkap, enggak apa-apa. Di aspek pendidikan, di aspek desa, di aspek apa saja, silakan usul. Nah, usul itulah mudah-mudahan akan menjadi salah satu bahan yang bagi Dewan Negara kalau bisa dibentuk adalah untuk bahan pertimbangan untuk menyusun tadi Indonesia yang lebih baik ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Rosidin selaku perwakilan kaum rohaniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mencermati situasi terkini yang sedang terjadi di Indonesia, patut kiranya kita menengok kembali khazanah keislaman di mana Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah beliau memberikan checklist 10 pemimpin mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Apabila checklist ini terpenuhi, maka dia tergolong pemimpin yang adil, yang baik. Namun jika checklist ini masih belum terpenuhi, berarti standarnya masih belum dinilai adil. Yang pertama adalah pemimpin yang peduli terhadap pemeliharaan agama. Dalam hal ini bisa dikaitkan dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Lalu yang kedua adalah kesetaraan dan keadilan hukum. Bagaimana orang lemah menjadi kuat di mata hukum karena dia benar. Orang kuat menjadi lemah di mata hukum karena dia salah. Lalu yang ketiga adalah menjamin keamanan, stabilitas keamanan dan ekonomi, yaitu masyarakat mereka ini merasa aman saat melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian, mengadakan perjalanan domestik maupun luar negeri karena mereka dilindungi keamanan oleh negara. Lalu yang keempat adalah sanksi yang tegas seperti yang diteladankan oleh Raja Dzulqarnain. Jika ada siapapun yang berbuat kesalahan, maka sanksi hukumnya harus tegas yang menimbulkan efek jera. Apabila mau memberikan apresiasi, maka apresiasi tadi berdasarkan kinerja. Al-ajru biqadri kulfah. Bahwasanya apresiasi itu bukan berdasarkan like and dislike, namun memang ada kinerja yang sungguh-sungguh real, akuntabel, bisa dilihat oleh masyarakat. Lalu yang kelima adalah mampu melindungi negara dari kekuatan-kekuatan asing. Baik dalam hal ini kekuatan yang bersifat fisik yang merusak maupun kekuatan-kekuatan destruktif yang bersifat non-fisik seperti budaya-budaya. Ada satu contoh sederhana di mana Cina itu membuat teknologi TikTok. Namun ternyata Cina melarang masyarakatnya menggunakan TikTok itu sendiri. Maka ini menjadi satu alarm bagi kita bahwa tidak semua teknologi itu merupakan sebuah kemajuan, bisa jadi justru membuat bangsa semakin rusak. Lalu yang lain adalah memberi ruang dakwah agama. Masyarakat nyaman di dalam mengekspresikan apa yang disebut dengan aspirasi, opini,
Karena ketika ada masyarakat itu demo, itu merupakan alarm, gejala bahwa tubuh kita itu sakit. Jika kita batuk panas, kita tidak boleh menyalahkan batuknya, tidak boleh menyalahkan panasnya, karena memang dalam sistem tubuh kita ada yang salah. Respon yang terbaik adalah mengobatinya dan menerima bahwa yang namanya alarm atau gejala tubuh yang sakit itu merupakan sebuah pengingat bahwa ada yang salah di dalam sebuah sistem negara. Lalu yang ketujuh adalah pungutan negara di luar zakat tidak boleh bersifat memaksa, harus berdasarkan sukarela. Contoh sederhana, tidak ada satupun orang Islam itu yang merasa terpaksa mengeluarkan zakat fitrah karena memang ringan. Maka apabila beban-beban pajak yang sedemikian meninggi tanpa diimbangi dengan fasilitasi yang memadai, maka tentu akan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Lalu yang kedelapan adalah penetapan gaji untuk aparatur negara harus berdasarkan kebutuhan, tidak boleh serba lebih dan juga tidak boleh serba kurang. Dalam hal ini penganggarannya harus sesuai, bukan karena berdasarkan gaya hidup, namun memang berdasarkan standar minimal kebutuhan hidup daripada aparatur negara itu sendiri. Lalu yang ke-9 adalah mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional. Dengan demikian sistem pengangkatan orang-orang yang terlibat di dalam sistem negara ini tidak boleh hanya berdasarkan karena ada bantuan-bantuan, ada hutang budi kepada orang tertentu, padahal yang bersangkutan itu tidak memiliki profesionalitas atau kemampuan. Bisa dibayangkan apabila ada lulusan PAI dia disuruh operasi jantung, maka tentu yang demikian ini justru membahayakan bagi si pasien. Demikian halnya apabila pemimpin tidak berdasarkan prinsip profesional dan kompetensi, maka resikonya adalah kepemimpinan tadi akan membawa kepada kerusakan. Lalu yang ke-10 adalah pemimpin harus turun langsung ke tengah masyarakat. Tidak boleh beralibi sibuk sekalipun sibuk ibadah. Seyogyanya pemimpin itu melihat langsung dari first hand, tidak dari second hand, apalagi third hand. Dia memang melihat realita. Kalau memang itu ada hal yang baik, dia melihat fakta bahwa itu baik, bukan berdasarkan laporan kalau keadaan itu baik. Maka kriteria-kriteria 10 ini apabila ada pemimpin yang memenuhi 10 kriteria yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi ini, dia merupakan pemimpin yang adil. Namun apabila dia belum memenuhi, maka menurut Imam Al-Mawardi, seorang pemimpin bisa dituntut untuk mundur apabila memang keadilannya ternoda atau tubuhnya cacat. Standar keadilan adalah tingkat ketaatan dia kepada Allah dan Rasulullah. Dalam hal ini, dalam Islam, kita itu wajib taat kepada pemimpin bukan karena faktor hierarki kekuasaan, melainkan berdasarkan otoritas kebenaran. Apabila ada presiden mengatakan A dan itu salah, sedangkan menteri mengatakan B dan itu benar, maka dalam Islam wajib taat kepada menteri. Karena lagi-lagi dalam Islam yang penting adalah kebenaran, bukan hierarki kekuasaan. Baru ketika pemimpin tertinggi dengan pemimpin di bawahnya sama-sama adil, saat itulah berlaku kaidah yang bersifat hierarkis, di mana kekuasaan tertinggi lebih berhak untuk ditaati. Namun apabila pemimpin yang lebih tinggi ternyata dia melakukan kemaksiatan, maka sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama, la ta'ata li maksiatin fi maksiat la ta'ata li makhluk li khaliqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu berimplikasi terhadap kemaksiatan. Bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika dia sadar diri keadilannya sudah terkontaminasi adalah dia secara sadar diri sukarela mengundurkan diri dari jabatannya. Mirip persis seperti seorang imam sholat, sekalipun tidak ada yang mendengar suara, tidak ada yang mencium bau, maupun melihat mengetahui secara langsung
bahwa dia itu buang angin, maka seorang imam yang sadar diri, dia akan mundur dari jabatannya karena dia yakin bahwa kepemimpinannya sudah tidak sah lagi. Hanya pemimpin yang dia itu bodoh atau pemimpin yang fasik, yang dia tetap mempertahankan jabatannya sebagai imam sholat, padahal saat itu dia jelas-jelas sudah batal sholatnya. Untuk itu, untuk ke depan, maka seperti yang tadi disampaikan, negara Indonesia ini membutuhkan Dewan Negara. Dewan Negara ini merupakan volume musyawarah yang terdiri dari unsur agamawan, unsur cendekiawan, unsur aparat keamanan, dan juga unsur budayawan. Keempat kombinasi mereka inilah dipilih dari bangsa Indonesia yang memang benar-benar layak menjadi teladan. Mereka menjadi sebuah forum yang menjadi pengawas kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif agar mereka tetap berada di dalam jalan keadilan, tidak sampai keluar ke jalur kezaliman. Hanya dengan demikian, hanya dengan adanya sistem amar ma'ruf nahi mungkar yang diawasi oleh forum Dewan Negarawan tadi, maka diharapkan Indonesia kembali pulih dan tumbuh menjadi negara yang idealkan di dalam Islam, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang makmur namun juga memiliki akhlak yang mulia, yang peduli terhadap nilai-nilai agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Prayogi R. Saputra selaku Direktur Sekolah Negarawan untuk menempati tempat. Selamat datang, Cak Majid. Semoga perjalanan lancar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tentu seperti disampaikan di depan tadi bahwasanya kita prihatin dengan situasi saat ini. Walaupun kemarin Presiden Prabowo telah menyampaikan sesuatu didampingi oleh semua ketua atau yang mewakili partai politik yang ada di DPR, dan beliau juga ketua MPR, ketua DPR, dan beliau sebelumnya juga memanggil tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Itu ternyata belum bisa memadamkan situasi, hanya bisa menahan saja dan sedikit meredam. Faktanya apa? Faktanya pada hari ini masih terjadi demo di beberapa tempat. Dan kita sebetulnya tidak mengharapkan itu. Kita mengharapkan negeri yang aman, yang damai. Tapi syarat untuk aman dan damai itu juga ternyata belum terpenuhi. Misalnya apa syarat untuk aman dan damai? Ketika masyarakat, rakyat itu merasa mendapatkan sesuatu yang adil. Nah, itu yang belum dirasakan oleh rakyat, sehingga terjadi gejolak di mana-mana. Terlepas apakah itu ada yang memainkan, ada yang men-setting, ada yang menunggangi, ada yang mendesain, itu tidak menggugurkan bahwasanya memang ada alasan bagi rakyat untuk marah. Ya, saya akan awali dari konferensi pers Presiden Prabowo kemarin. Dalam kebetulan pada saat ini Presiden Prabowo sedang memiliki hubungan harmonis dengan ketua MPR, dengan ketua DPR, dengan semua partai politik yang ada di Senayan. Sehingga bisa melakukan sesuatu yang itu lebih kurang memenuhi harapan rakyat yang sedang marah dalam jangka pendek. Ya. Tapi bagaimana seandainya dalam situasi seperti ini presiden yang sedang mendapatkan amanah itu tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ketua MPR.
tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ketua DPR dan ketua-ketua partai politik. Apa yang akan terjadi? Saya kira situasinya akan lebih runyam. Nah, kita ambil contoh dari tetangga, misalnya pada waktu pemilihan umum tahun 2022, pemilihan umum ke-15 di Malaysia, itu terjadi deadlock. Jadi semua koalisi partai politik tidak ada yang bisa membentuk pemerintahan. Mereka saling mengunci. Tidak ada sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada yang bisa membentuk pemerintahan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ada otoritas yang lebih tinggi daripada pemerintah untuk memanggil para pemimpin partai politik ini, para pemimpin koalisi. Semuanya dipanggil, baik itu Anwar, Datuk Anwar, Datuk Yasin, dan seterusnya. Semua petinggi-petinggi koalisi partai politik dipanggil, diajak bicara, kemudian diputuskan oleh Sultan. Apa keputusannya? Memberikan mandat kepada Anwar Ibrahim sekaligus memerintahkan kepada salah satu partai politik, koalisi partai politik untuk mendukung kepemimpinan Datuk Anwar Ibrahim. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah ada satu otoritas yang lebih tinggi dari pemerintah yang itu dipercaya oleh semua warga negara. Sehingga ketika beliau bicara semua nurut. Kita juga bisa temukan ini di Iran misalnya. Ketika Imam Ali Khamenei bicara, ada ribut-ribut di bawah, ketika Imam Ali Khamenei menyampaikan sesuatu, maka itu dituruti. Apapun itu. Nah, kalau di Indonesia misalnya terjadi keributan seperti ini, sekarang seperti disampaikan Cak Adil tadi, siapa yang dipercaya? Tidak ada. Kita percaya kepada presiden, oke, tapi ada sebagian yang tidak percaya, yang tidak mau mengakui. Ada yang percaya kepada yang lain dan seterusnya. Akhirnya terjadi apa? Terjadi kericuhan yang luar biasa, bahkan kerusuhan. Bahkan kalau berlanjut nanti bisa terjadi dalam tanda kutip perang saudara. Jangan sampai itu terjadi. Maka untuk mengatasi itu dalam mencegah hal itu dalam jangka panjang, kita harus membangun kembali sesuatu yang kiranya ada otoritas yang lebih tinggi dibandingkan daripada pemerintah. Malaysia memiliki sultan, Iran memiliki rahbar, dewan rahbar. Kalau kita kembali ke dalam negeri, PKB memiliki Dewan Syuro, PKS memiliki Dewan Syuro, maka sebaiknya Indonesia juga memiliki semacam Dewan Syuro. Otoritas yang lebih tinggi daripada pemerintah. Sehingga jika terjadi apa-apa, jika terjadi perbedaan pendapat bahkan sampai ke hal-hal yang lebih ekstrim, misalnya kerusuhan seperti hari ini kita lihat, itu ada bukan person mungkin kalau di sini ya. Tapi ada orang-orang, sekelompok orang yang dipercaya, masih dipercaya. Karena apa? Karena orang-orang tersebut dalam tanda kutip sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah bebas dari kepentingan. Dan itu kita sebut saja Dewan Negara. Atau nanti kalau disebut yang lain bolehlah. Tapi dari proposal dari gagasan kita disebut Dewan Negara. Itu semacam apa? Semacam Dewan Syuronya PKB, semacam Dewan Syuronya PKS, semacam kalau Sultan kan figur ya, kalau di Iran juga figur. Ini satu kelompok orang yang kemudian dipercaya betul oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak memiliki kepentingan untuk kelompok, tidak memiliki kepentingan untuk keluarga dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, apakah langkah itu implementatif? Implementatif. Sangat implementatif jika mau. Bagaimana caranya? Ya tentu ada beberapa jalan yang bisa ditempuh ya. Tapi kita dalam kesempatan kali ini tentu tidak bisa membahas itu, perlu waktu yang lebih panjang dan kesempatan yang lain. Saya kira dari saya itu, dari Sekolah Negarawan, dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti hadir secara offline maupun online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya berkenan kami persilahkan kepada Bapak Rinto Setiawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan dan Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Nama saya Rinto Setiawan, di sini sebagai Wakil Direktur Sekolah Negarawan sekaligus Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Saya mewakili rakyat yang membayar 82% APBN melalui pajak. Dan ingin menyampaikan, kami bukan rakyat bodoh. Kami tahu siapa yang menyusun kebijakan, siapa yang memberi restu fiskal kenaikan gaji pejabat, siapa yang diam saat rakyat dibenturkan dengan aparat. Ketika Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani merestui kenaikan gaji DPR RI, ia tahu bahwa rakyat sedang dalam kesulitan ekonomi. Tetapi tetap saja, ia hitung anggarannya, ia tetapkan juga peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pencairan kenaikan gaji DPR tersebut, tetap juga diam saat anggota DPR RI berjoget-joget di hadapan luka rakyat. Kami muak dibungkam oleh sistem yang tidak mendengarkan kami, padahal kami yang membiayai negara ini. Seperti pengalaman saya pribadi saat menuntut keadilan di bidang perpajakan, kami temui bahwa telah terjadi otoritarianisme di dunia perpajakan. Mulai pembuat aturannya sudah dialihkan ke Menteri Keuangan, pelaksanaan aturan perpajakan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak yang notabene di bawah Menteri Keuangan. Dan saat kita menuntut keadilan di pengadilan pajak, itu juga di bawah Menteri Keuangan. Maka hari ini kami katakan cukup sudah. Dewan Negara harus lahir agar rakyat punya wakil moral di atas kekuasaan pemerintahan. Bukan untuk mengambil alih, tapi untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, kedaulatan kepada pemilih sejatinya, yaitu rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Cak Majid selaku budayawan dan penggerak nilai-nilai kebudayaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai hari ini saya secara pribadi diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan rezeki sama dengan sahabat-sahabat, teman-teman, dan seluruh manusia yang diberi kesempatan sehat, itu yang terpenting. Menyikapi hal yang saya hadapi selaku rakyat biasa yang hidup di antara orang-orang kecil menurut orang-orang besar. Saya tidak hanya mengamati, tapi saya berteman, saya melingkar dengan orang-orang yang menurut orang-orang besar itu terpinggirkan.
kita melihat situasi yang sangat rumit sekali, yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang pintar menurut saya secara budaya. Karena orang-orang besar ini memberikan semacam mainan kepada rakyat itu, agar tidak tahu apa yang dikerjakan oleh orang yang mewakili, yang sejatinya orang yang disepelekan ini adalah pemimpin yang sejati, yang suci, yang luhur, yang berbudaya, yang menjaga tradisi dari peradaban awal sampai hari ini. Dan mereka lupa, orang-orang besar ini dulunya juga dididik oleh budaya dan tradisi dari para leluhur untuk bisa tepo sliro, jogo omongane, ya opo papan empan aku ngomong karo konco, ya opo ngomong karo pemimpin, ya opo ngomong karo kiai, ya opo. Lah mereka orang-orang besar itu tidak hanya hari ini endapan-endapan yang lama seperti lahar di dalam perut bumi, di dalam gunung, yang ditahan oleh cinta dan kasih sayang sesama manusia. Tapi hari ini karena hatinya rakyat itu mewakili cinta dan kasih sayang Tuhan, maka mau tidak mau, kalau telinganya tidak bisa mendengar, ya ditutup aja sekalian, dibodohkan sekalian. Menurut saya yang dibodohkan itu orang-orang yang sudah kita kasih mandat, yang ngasih agar mengayomi dan melindungi orang-orang kecil itu, mereka tidak mau ataupun melupakan istilah-istilah yang sudah ditanamkan oleh para leluhur, oleh orang tua kita itu. Jadi secara budaya, saya masih ingat sampai hari ini saya anggap beliau adalah kakak saya, yang kebetulan alhamdulillah hari ini beliau hadir untuk menemani dan membijaksanai suasana yang terjadi sampai detik ini. Mohon maaf tidak tidak menjadi utama yang kita bicarakan atau yang saya bicarakan itu. Contoh ini hanya contoh. Iku son horeg. Dulu 2 tahun yang lalu mungkin saya ngobrol-ngobrol sama beliau, sama Cak Dil ini, itu fenomenanya gimana? Horeg, itu dorong berot, dorong tradisi-tradisi yang lain yang sebenarnya itu selimuran. Agar orang-orang yang di atas itu bebas berbuat apa saja. Dan kalau di selimurno lek arek cilik iku lek secara budaya anak kecil itu wis lali. Soalnya wis duwe selimuran. Wis duwe selimuran, nggih. Nah, sono reki selimuran. Jadi mereka orang-orang di selimurno bahwa ndek kono iku mbuh dicolong, mbuh apa lah gak ero. Jadi dianggap kita itu masih tetap anak kecil. Nah, hati-hati, ada sebuah puisi dari orang besar, menurut saya puisi Simbah ini. Kalau yang kecil engkau anggap tiada, maka bersiaplah tenggelam. Nah, jadi menurut saya ini kepemimpinan kita ini tidak mewarisi Semar yang hatinya suci, yang jujur. Ya mungkin jujur dalam arti ya ndek penggawaane tok iku jujur, tapi ya tetap gak jujur. Saya ingat bahwa teman-teman itu kalau apa ya, ini budaya dari kegelapan lah gampangnya. Uang mau merampok saja itu harus ada keadilan kok, harus ada kejujuran. Kalau merampoknya tidak rata, itu nanti sama-sama rampok ini akan musuhan. Itu di wilayah kejahatan mungkin itu ya. Apalagi di wilayah kemurnian dan kebenaran. Itu dan hari ini yang kita sebut orang-orang yang disepelekan, yang dilupakan budayanya, yang dilupakan leluhurnya,
yang dilalaikan, semuanya mengendap di dalam perut bumi, di dalam gunung menjadi bara, menjadi lava, menjadi lahar, dan mungkin hari ini percikan-percikan lahar itu mulai meleleh dan mulai mengepung kita semuanya. Itu bukan karena apa? Itu adalah wis kebacut. Cara wong Jawa iki kebacut sampean, Pak. Sampeyan niku kenemenen sampean niku. Dadi sampai arek-arek itu guyon, nyolong-nyolong tapi ya aja akeh-akeh. Ku maksudnya ya sebagian ya kepingin nyolong pisan. Jadi sekarang itu keadilan budaya ngomong aja sudah lupa bahwa dirinya itu adalah orang Jawa, orang yang mempunyai keluhuran budi pekerti. Makanya ini harus ada sebuah rumah yang menaungi kita semuanya dari seluruh elemen yang tidak bisa kita pecahkan bersama-sama. Secara budaya, secara tradisi, secara kemuliaan dan keluhuran mereka yang terjaga sampai hari ini, yang diabaikan oleh orang-orang itu, harus ada sebuah rumah yang menampung keluh kesah, menampung semangat, menampung giroh, bahwa jangan lupa di setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, kalau Mbah Nun mengatakan itu masih ada yang bernama Tuhan. Jadi ada rumah yang kita bangun bersama untuk terus-menerus menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini agar bisa ngerem, tidak hanya ngegas. Niki lah sing cilik niki sampai ngegas terus niki suwe-suwe kelelep nih, kelelep. Jadi itu kita hanya mengingatkan sebagai rakyat biasa, wis ta Pak, ojo mbok colongi tok aku iki. Sampeyan ngene-ngene terus karena saya tidak punya kemampuan dan saya harus bertanya kepada siapa. Hanya satu yang bisa senden, yang bisa saya minta saya ngemis itu ya kepada Tuhan. Jadi hati-hati temenan, hati-hati. Ini hati-hati saya sebagai pemerhati kebudayaan dari masyarakat, tradisi-tradisi yang dijaga sampai hari ini, kita membutuhkan sebuah rumah Dewan Negara yang membangun nilai-nilai dan menjaga nilai-nilai, tidak hanya menjadi saingan, tidak. Rumah ini tidak menjadi saingan apapun. Rumah ini kita bangun bersama-sama untuk menjaga nilai-nilai budaya dan keluhuran bangsa yang kita cintai, yang kita kagumi sampai hari ini. Itu saja yang bisa saya haturkan. Mudah-mudahan semuanya bisa terus menjaga kebudayaannya sebagai manusia, tidak hanya sebagai manusia yang dilihat sebagai angka atau nilai, tapi sebagai manusia yang utuh, yang jujur dan suci. Semoga Allah selalu menjaga perjuangan dan kemurnian perjalanan kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan berkenan untuk menempati tempat kepada Saudari Aziza Mukti selaku perwakilan dari generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Negarawan yang sudah memberikan ruang bagi generasi muda seperti saya untuk berbicara hari ini. Benar-benar membukakan gerbangnya untuk generasi muda supaya bersuara. Saya ada di sini untuk berbicara sebagai anak muda yang lahir di masa yang mana saya lebih mengenal influencer daripada wakil rakyat saya. Di mana saya juga lebih percaya pada komentator yang bertebaran di media sosial daripada pidato pejabat. Tapi hari ini saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa kami, generasi muda, tidak mau mewarisi negeri yang hancur karena kelambanan kalian yang memerintah saat ini.
Kami selama ini hanya dipertontonkan dengan berbagai masalah, provokasi, dan masih banyak lagi seperti yang bertebaran akhir-akhir ini. Sementara masa depan kami terus dipertaruhkan. Tidak ada yang memberikan solusi bagaimana yang harus kami lakukan untuk membenahi negeri ini. Jujur saja, saya atau mungkin generasi muda di luar sana sudah lelah dan sudah muak dengan segala drama yang sudah dipertontonkan. Namun seperti yang sudah dijelaskan oleh Sekolah Negarawan, di mana Dewan Negara ini semoga bisa menjadi prioritas supaya alat kewenangan bisa digunakan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Saya mewakili generasi muda yang ada juga ingin masa depan yang diwarisi dengan bangga. Kami ingin pemimpin yang jujur, bukan hanya yang viral. Kami ingin Dewan Negara ini karena kami sadar bahwa kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya mewakili generasi muda, kami tidak akan diam. Kami bukan penonton sejarah, kami juga akan menjadi aktor di dalamnya. Dengan akal, hati, dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada 6 tokoh yang telah hadir untuk menyampaikan konferensi pers pada sore hari ini. Kurang elok rupanya kalau kita tidak bertanya sesuatu hal dari hal-hal yang sudah dijelaskan. Yang pertama, kami ingin menanyakan kepada Bapak Adil Amrullah selaku inisiator dari Padang Bulan. Telah dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Negara mutlak diperlukan untuk menyejukkan negeri, untuk menjembatani kekacauan struktural menuju ketenangan spiritual bangsa, dan untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat yang saat ini tidak lagi terwakili. Dalam konteks demokrasi memang kita yang ketahui bagaimana saat ini telah disampaikan bahwa posisi Dewan Negara telah dibutuhkan pada saat ini. Bisa dijalankan bagaimana jika Dewan Negara ini apakah bisa dijalankan tanpa menimbulkan konflik dengan lembaga resmi negara lainnya? Kami persilahkan untuk Bapak Adil. Terima kasih. Menurut pendapat saya, apakah Dewan Negara bisa menimbulkan konflik dengan lembaga kenegaraan yang lain? Tanpa Dewan Negara pun konflik akan terus berlangsung ini, karena runtuhnya kepercayaan ya. Jadi di bangunan dasar rumah negara kita ini terjadi situasi under trust yang luar biasa. Sekarang siapa yang percaya kepada misalnya di lembaga negara? Siapa yang percaya kepada DPD? Siapa yang percaya kepada MPR? Siapa yang percaya kepada DPR? Runtuh semua. Jadi setidaknya itulah situasi yang terjadi. Ya, meskipun secara formal masih ada, tetapi apakah percaya itu bisa, makanya diperlukan terobosan. Jadi Dewan Negara adalah ide terobosan, tidak harus langsung mengatasi secara mendasar semuanya, tapi untuk menjadi tempat untuk kumpullah orang-orang yang dituakan oleh bangsa Indonesia. Yang dituakan oleh bangsa lah. Nah, nanti soal bagaimana itu pasti siapapun nama yang muncul pasti akan digugat, tapi masyarakat pasti akan menemukan siapa yang layak muncul sebagai Dewan Negara. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan bergeser kepada Ustadz Rosidin selaku perwakilan kaum rohaniawan yang telah memberikan konferensi pers tadi. Tadi telah dijelaskan bahwa orang yang memimpin sholat ketika ada kesalahan boleh langsung mundur. Bagaimana selaku kita umat Islam terutama seharusnya bersikap jika mengetahui pemimpinnya telah kehilangan amanah namun tetap enggan untuk melakukan pengunduran diri. Baik, terima kasih. Pertama yang perlu disadari di dalam Islam namanya
pejabat pemerintah itu posisinya seperti wali anak yatim atau seperti takmir masjid. Yang namanya takmir masjid itu bukan pemilik masjid. Apabila ada takmir masjid yang menjual aset masjid, maka tentu jamaah masjid berhak untuk marah. Karena itu sesuatu yang rasional. Demikian halnya apabila ada perilaku-perilaku dari takmir masjid tadi yang dinilai justru malah merusak, maka normalnya dia bisa dituntut untuk mundur atau dilengsarkan. Adapun untuk mekanisme, tentu karena di Indonesia ini terkait dengan konstitusi, maka turunnya juga berdasarkan konstitusi. Ini dari sisi de jure. Tapi secara de facto seharusnya dia punya kewajiban moral apabila seseorang sudah tidak layak lagi untuk memimpin sebuah bangsa, dia secara sukarela mau mundur dari jabatannya, dan itu sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang justru kita sebut mereka itu negara-negara non-muslim. Banyak pemimpin-pemimpin di luar negeri, Asia Timur, Eropa, dan yang lain-lain, hanya dengan kesalahan kecil saja, mereka secara sukarela mau mundur dari jabatannya. Nah, ini terkait dengan masalah seberapa jauh, seberapa dalam rasa malu dari pemimpin kita. Maka apabila rasa malu tadi sudah terkikis, sudah terbutakan oleh nafsu kekuasaan, itu yang menjadi problem bahwasanya mereka tidak mau mundur. Oleh karena itu sebagai kata penutup, Al-Quran menyebut mundurnya seorang pemimpin itu menggunakan istilah intiza, yaitu mundur itu dipaksa, tidak ada yang istilahnya sukarela. Banyak orang-orang yang karena terlalu nyaman di dalam kekuasaan, sulit untuk mundur secara sukarela, maka Al-Quran menggunakan istilah tu'til mulka man tasya, dan nanti ada istilah intiza, yaitu mundur dengan cara paksa. Ini beberapa opsi yang bisa dilakukan secara agama, yaitu punya kewajiban moral, baru kalau memang tidak mampu kewajiban moral, menggunakan jalur konstitusional. Saya kira itu. Baik, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kita akan bergeser kepada Bapak Prayogi R. Saputra selaku Direktur Sekolah Negarawan. Tadi telah dijelaskan bahwa pembentukan Dewan Negarawan ini penting sekali untuk situasi saat ini. Apa sebagai langkah konkret, legal, dan terstruktur yang dapat dilakukan oleh rakyat, kaum intelektual, dan elemen bangsa lainnya untuk mewujudkan transformasi sistem ketatanegaraan menuju kedaulatan rakyat secara penuh seperti yang digagas oleh 9 tahapan tugas Dewan Negara. Terima kasih ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya Dewan Negara itu dia fungsinya adalah sebagai otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah. Saat ini dengar-dengar kalau di periode yang sebelumnya, pada presiden periode yang sebelumnya, sebetulnya ada otoritas yang lebih tinggi dari pemerintah itu. Namanya yang banyak kita baca di media massa itu adalah 9 naga. Ya. Jadi otoritas itu ternyata otoritas yang lebih tinggi itu dipegang oleh 9 naga katanya. Dewan Suronya itu adalah orang-orang para kelompok konglomerat dulu di zaman Orde Baru kita sebutnya konglomerat atau oligarki, yang dia bisa memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah yang memimpin saat itu. Nah, inilah yang membuat misalnya yang menjadi Dewan Suronya kelompok itu. Tapi yang jadi masalah adalah kerakusannya. Misalnya ingin menguasai semua sumber daya alam yang tersedia, ingin menjadi kaya raya sendirian. Sementara yang pemilik sah dari negeri ini, negara ini justru tidak
mendapatkan apa-apa. Diselimurki tadi kata Cak Majid. Dikasih bantengan, dikasih sonhorek, dikasih emberot dan seterusnya. Itu agar apa? Agar seperti anak kecil dikasih mainan. Nah, itu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai itu? Tentu ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Misalnya salah satunya adalah yang tentu yang saat ini paling bisa kita harapkan adalah Presiden Prabowo memimpin reformasi secara bertahap tapi cepat. Nah, itu langkah paling mungkin dan paling aman. Apakah itu bisa terjadi? Bisa mungkin terjadi? Bisa. Waktu 98 di era reformasi, Pak Harto bahkan menawarkan untuk memimpin reformasi, beliau yang akan memimpinnya. Tapi masa sudah tidak, masyarakat rakyat sudah tidak tahan, sudah over, jadi itu tidak terjadi. Tapi dalam dosis hari ini itu masih bisa terjadi. Saya ingat kalimat yang disampaikan oleh Gus Dur dan saya percaya itu. Misalnya kalimat seperti ini, Prabowo itu orang yang paling ikhlas di negara ini, kata beliau, kata Gus Dur. Yang kedua, Prabowo itu akan jadi presiden ketika sudah tua, dan itu terjadi. Jadi kita percaya bahwasanya Presiden Prabowo adalah salah satu orang yang ikhlas di negeri ini. Maka kita tidak bisa mengharapkan misalnya setelah Presiden Prabowo itu akan ada orang yang dengan kualitas keikhlasan yang seperti beliau. Kita tidak bisa mengharapkan itu. Dan kita tidak bisa mengharapkan pada personal. Maka ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Presiden Prabowo sebaiknya memimpin reformasi bertahap dengan melakukan perubahan struktur ketatanegaraan, membuat sebuah lembaga yang itu lebih tinggi, memiliki otoritas yang lebih tinggi dibanding pemerintah. Seperti kita lihat kemarin konferensi pers Pak Prabowo itu beliau saya lihat bertindak sebagai kepala negara. Karena apa? Karena bisa berkomunikasi, bahkan bisa dalam tanda kutip mengatur ketua MPR, ketua DPR dan semua partai politik. Itu berarti beliau bertindak sebagai kepala negara. Kalau bertindak sebagai kepala pemerintahan mungkin belum akan seperti itu ya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika kelak terjadi bentrokan, benturan dan seterusnya yang kita tidak harapkan, tentu itu akan ada otoritas yang lebih tinggi, itu ada kepala negaranya, ada Dewan Suronya. Misalnya seperti tadi saya sebutkan. Nah, negara-negara yang punya otoritas itu tentu relatif lebih terkendali. Dan tahap-tahapannya apa? Ada tahapnya ya, tapi itu kan perlu diskusi ya. Kita tidak bisa sampaikan di sini. Tentu kan ada langkah-langkahnya dan seterusnya. Nah, tapi yang paling mungkin paling cepat dan aman itu inisiatif dari Presiden Prabowo sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang selanjutnya kita akan bergeser kepada Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa legitimasi fiskal rakyat, akuntabilitas pejabat publik, tadi telah dijelaskan bahwa urgensi lahirnya Dewan Negara sebagai penyeimbang kekuasaan dari sisi moral dan etika publik. Nah, untuk saat ini bagaimana rakyat sebagai pembayar pajak utama dapat membangun mekanisme pengawasan moral dan struktural terhadap kekuasaan negara agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada keadilan, bukan kepentingan segelintir orang saja ataupun penguasa di negeri ini. Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya sebagai Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, saat ini kami mengalami apa yang dinamakan dengan otoritarisme di dunia perpajakan. Jadi mulai pembuat aturannya itu sudah dikuasai oleh Kementerian Keuangan, mulai pelaksana aturannya dikuasai oleh Kementerian Keuangan, sampai nanti penegakan hukumnya juga dikuasai oleh Kementerian Keuangan melalui Pengadilan Pajak. Salah satu cara yang saya sarankan kepada anggota kami, anggota IWPI adalah pertama adalah saya ajari yang penting kita harus merasa kita ini adalah
pemilik negara ini. Kita ini adalah bos pemilik kedaulatan. Itu yang harus ada di mindset teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia. Jadi apabila nanti ada pemeriksaan pajak, ada audit pajak, itu mindsetnya adalah kita ini adalah pemilik negara atau pemilik kedaulatan. Mereka ini ya aparat Direktorat Jenderal Pajak ini adalah pelayan kita di bidang perpajakan. Nah, dengan berkali-kali saya gaungkan itu ternyata mindset teman-teman yang terbentuk dalam pikirannya sekarang sudah tidak lagi takut terhadap apabila menemui pegawai Ditjen Pajak. Setelah itu barulah kita apabila masih dizolimi, kita tetap harus melakukan upaya hukum. Upaya hukum bisa ditempuh melalui upaya hukum litigasi di luar pengadilan maupun upaya hukum litigasi di dalam pengadilan. Selanjutnya, saya sarankan juga saat melakukan upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi itu semuanya direkam audio visual. Jadi ada bukti jejak digital siapa yang salah, siapa yang benar. Dan itu sangat berguna sekali menjadi alat bukti penunjang di dalam pengadilan. Namun, kenyataannya sekarang ini memang di seluruh kantor-kantor pajak itu malah justru ada larangan merekam. Padahal ada peraturan Dirjen Pajak sendiri tahun 2017 yang mengatakan itu semua pertemuan terkait dengan perpajakan, apalagi terkait dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, itu wajib direkam. Jadi ada kontradiksi ini antara Dirjen Pajak tahun 2017 dengan Dirjen Pajak sekarang ini. Jadi yang tadi saran-saran itu yang saya gaungkan kepada teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia. Intinya kita harus sadar bahwa wajib pajak adalah bos yang menggaji pejabat dengan pajak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bergeser kepada Cak Majid, ini selaku budayawan. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki budaya yang beraneka macam, ragam. Nah, jika sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga formal saat ini telah kehilangan ruh budaya dengan yang apa disampaikan tadi bahwa kita sebenarnya sedang diselimurkan. Bagaimana mungkin saat ini dalam posisi ini, kondisi ini kita berharap krisis bangsa ini bisa diselesaikan oleh struktur yang justru menjadi bagian dari masalahnya sendiri. Kami persilahkan. Ya, terima kasih, Pak. Secara kebudayaan kita harus kembali kepada akar masyarakat, akar bangsa Indonesia. Itu gampang. Gampangnya ujung tombak dari negara adalah desa. Jadi kita kembalikan di desa. Di desa itu, yaitu tadi saya bilang, ojo dikei duit, ojo dikei panganan, dikei dulinan itu lho wong gelem. Istilahnya mereka bisa diajak bicara. Jadi dari pihak desa, dari tokoh masyarakat, yo ulamae, yo bidang kesenian, itu dijak itu gampang. Sing penting ngomong sing enak. Nek ngono tok lek Dek, rakyat itu bawah itu. Jadi secara struktural kebangsaan di kepemimpinan Pak Prabowo itu gampang sekali mbok ngomong Pak Prabowo kepada orang-orang yang entah orang-orang partai, kepada ulamanya, kepada budayawannya, senimannya, semuanya mbok ngomong di itu dijak omong-omongan. Katanya ini negara Pancasila. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya musyawarah, ya kan. Kan dijak omong-omongan bisa. Tadi sama Pak Ustadz tadi itu ada juga budaya dulu Kanjeng Nabi itu kalau tiap Jumat habis Jumatan itu di emperannya masjid itu dijak omong-omongan. Dijak omongan soal ekonomi, soal negara, soal apa saja, macam-macam. Nah, itu dihidupkan kembali menurut saya dan itu harus ada apa ya ngomongiku sik ngugemi anu, Mbak, ngugemi wong tua. Lah Pak Prabowo kan wong tua. Mbok yang ngomong kepada sanding-sandingnya itu ya sanding-sandingnya itu siapa saja langsung aja ngomong untuk
kita kembali ke Dewan Negara itu tadi, harus punya rumah, rumahnya di desa apa yang akan dibentuk dari itu semuanya. Dan kita jalin kerjasama itu kembali dengan kesadaran, dengan kerendahan hati. Lek budaya wis gak gelem rendah hati, Mbak. Wis tradisi bertahun-tahun wong ku lek gak nyolong anjene gak enak, gatel. Iku penyakit anjene iku ya. Gak enak, gak iso. Nah, iku keluar dari zona nyaman itu tidak mudah memang, tapi kan pokok sik jenenge menungso iku insya Allah bisa diajak omong-omongan. Lek gak iso dijak omongan berarti duduk. Itulah butuh keseimbangan. Itu menurut saya yang paling mendasar itu adalah ujung tombak yang tidak terlintas di pikiran para pemimpin kita, yaitu dari desa-desa itu, dari akar budaya bangsa ini. Menurut saya itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yang terakhir, Saudari Aziza Mukti, ini selaku perwakilan dari banyaknya generasi muda, terutama Gen Z yang hampir menguasai seluruh sosial media yang ada di Indonesia. Nah, saat ini banyak berita simpang siur, bahkan ada yang melakukan demo, aksi, dan lain sebagainya, hingga menurut saya ricuh. Nah, jika generasi muda saat ini tidak lagi percaya pada sistem politik yang ada dan nilai-nilai bangsa telah terpinggirkan oleh kepentingan kekuasaan, boleh disampaikan kepada generasi Gen Z, terutama generasi muda, apa yang harus kita lakukan saat ini? Langkah apa yang tepat? Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita kalau membuka sosmed sekarang ya, setiap detiknya itu selalu ada ribuan jutaan ya mungkin informasi yang baru. Dan pada akhirnya yang terbentuk dalam diri bukan hanya generasi muda saya rasa, tapi semua generasi akan mengenal yang namanya post-truth. Post-truth itu di mana kebenaran itu sebenarnya bukan arti dari kebenaran yang sejati, melainkan apa yang kita percaya benar. Dan itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena seperti ini, ketika kita seperti yang sekarang terjadi ya, kita dihadapkan dengan ribuan informasi yang mana ada provokasi, ada yang demo sana sini, kebakaran terjadi sana sini. Akhirnya kita nggak lagi memahami suatu inti masalah gitu. Kita akhirnya terpecah ke sana kemari tanpa kembali lagi di mana masalah intinya yang tadinya kita berharap bahwa DPR ini mungkin dalam tanda kutip sebaiknya dibubarkan atau seperti apalah itu ya. Nah, pada akhirnya ya generasi muda mau tidak mau akhirnya harus menghadapi yang namanya post-truth. Dan ini memang yang tadi saya katakan sekali lagi bahwa ini membahayakan, sehingga saya rasa bahwa masalah yang terjadi selama ini, masalah yang ada yang berseliweran di media sosial itu mungkin hanya 1%-nya lah yang memberikan solusi. Dan memang ya kita tahu kemarin live TikTok diberhentikan dan sebagainya gitu, yang pada akhirnya kita nggak tahu ini solusinya harus seperti apa. Dan inilah yang kita harus akhirnya pintar-pintar mencari mencari sumber media lah. Apalagi generasi muda, saya rasa sumber utama pakannya ya dari informasi yang ada itu adalah media sosial. Jarang sekali sekarang yang membaca berita, mungkin baca berita itu pun cuma judulnya aja. Dan alhamdulillah akhirnya di sekolah negarawan ada yang namanya pendidikan politik, di mana kita di sini diberi pemahaman solusi bagaimana yang seharusnya, yang mungkin sulit untuk kita dapatkan ya. Kenapa saya katakan sulit? Mungkin ada yang memberikan solusi-solusi tapi mungkin tidak se-viral ketika orang-orang membicarakan suatu masalah seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih kami sampaikan. Itu tadi pernyataan yang telah disampaikan dalam konferensi pers pada sore hari ini oleh ke-6 tokoh dalam perwakilan dari masing-masing para narasumber, lintas pilar, mewakili suara rakyat, hati nurani bangsa, dan harapan masa depan. Saya di sini mewakili media juga dan juga rakyat Indonesia terutama. Inilah seruan 6 suara rakyat dari berbagai penjuru nilai spiritual, etika, akal, rakyat, budaya, dan generasi masa depan. Dewan Negara bukan gagasan kosong. Ini adalah panggilan zaman. Mari kita bangun kembali rumah bangsa ini dengan ruh yang baru, dengan struktur yang adil, dan dengan cinta kepada rakyat.
Terima kasih kami sampaikan.